Ya, kita langsung ke pendahuluan. Jadi apa sebenarnya hypnopuncture? Mungkin ini panitia minta materi tentang hypnopuncture ini mungkin melihat keseharian saya mungkin ya. Karena keseharian saya, kodarullah, menggabungkan kedua hipnoterapi dan mensinergikan hipnoterapi dengan akupunktur. Kemudian diminta ini, maka saya memberi pendahuluan dulu tentang hypnopuncture itu sendiri apa, atau hypnopuncture itu sendiri apa. Oke, jadi ada dua kombinasi antara pengobatan hipnosis dengan akupunktur. Di mana pada saat digabungkan hipnosis dengan akupunktur ini, berpotensi sangat kuat memberikan penyembuhan fisik, mental, maupun emosional. Ya, kita tahu segala sesuatu berawal dari mind, body, and soul. Dan ternyata dengan hipnosis dan akupunktur ini bisa berpotensi sangat baik untuk fisik, mental, dan emosional itu sendiri. Dan ini diteliti oleh Dr. Kristia tahun 2011. Kemudian setelah itu juga ternyata dia akan memberi potensial yang sangat luar biasa jika penggabungan ini dikerjakan bersama-sama, secara bersama-sama ya oleh Goppencraft di 2006 itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, dasar pengetahuan dua teknik terapi ini, yaitu yang pertama, otomatis kita harus mengetahui hipnosis itu sendiri. Kemudian, setelah kita tahu apa definisi hipnosis ini, otomatis kita akan memahami bagaimana cara kerjanya, bagaimana hipnosis itu terjadi. Jadi, hipnosis ini menurut Dr. James Brand, yaitu neurohypnotism, di mana artinya yang tertidur adalah sistem sarafnya. Ya, yang tertidur adalah sistem sarafnya, bukan tubuhnya, bukan kesadarannya, tapi yang tertidur adalah sistem sarafnya. Yaitu kondisi pikiran yang dihasilkan oleh sugesti. Ya, kemudian hipnosis itu juga begitu memiliki perhatian terpusat dengan yang sangat tinggi. Kemudian dia memiliki sugestibilitas yang meningkat juga sangat tinggi. Jadi sugestibilitasnya orang yang terhipnosis itu bisa sampai 10%. Dia termasuk orang-orang yang mudah terhipnosis. Kemudian hipnosis itu juga adalah sebuah seni komunikasi. Seni komunikasi yang disampaikan seseorang untuk mempengaruhi seseorang itu tersebut sehingga mengubah tingkat kesadarannya. Ya, di mana tingkat kesadaran manusia itu ada dua, nanti kita bahas ya setelah ini. Kemudian setelah kita mengetahui dasar pengetahuan itu tentang hipnosis, maka kita pun harus mengetahui apa sih karakteristik dari karakteristik, maksudnya pikiran itu sendiri. Ya tadi kita bahas bahwa pikiran manusia itu ada dua, yaitu semua tindakan manusia itu berasal dari pikiran. Dan pikiran manusia itu sendiri ternyata diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, ada dua macam, yaitu subconscious mind, yaitu di bawah pikiran sadar, dan conscious mind. Ya, di mana conscious mind ini adalah pikiran sadar, di mana area pikiran sadar ini dianggap oleh masyarakat umum, manusia, bahkan orang-orang meneliti sebelum penelitian ini terjadi bahwa pikiran sadar itu adalah sebuah pikiran rasional dan logis. Dan ini ternyata sangat berperan dalam kehidupan manusia, sangat mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri 12%. Dan ternyata luar biasa yang sangat mempengaruhi kondisi peran dan pengaruh terhadap diri manusia itu sendiri, yaitu subconscious mind. Ya, luar biasa ya. Subconscious mind ini adalah pikiran bawah sadar itu sendiri. Di mana pikiran bawah sadar ini atau subconscious mind ini adalah dalam tanda kutip dia merupakan hard disk-nya, hard disk manusia, hard disk semua orang di muka bumi ini yang memiliki kehidupan sepanjang hidup sejak dia lahir sampai akhir hayat dia dikuatkan atau memiliki hard disk, yaitu subconscious mind ini sendiri.
Dan ini yang memiliki peran sampai 88%. Luar biasa sekali ya, teman-teman, sahabat semua. Ya. Kemudian kita lanjut. Jadi seperti apa sih gambarannya? Gambarannya seperti apa? Ternyata gambaran pikiran manusia itu sendiri. Nah, luar biasa ya. Jadi ternyata, aduh, kurang jelas ya. Jadi pikiran ternyata yang paling besar itu adalah pikiran bawah sadar. Di mana pikiran bawah sadar ini kita lihat ya di gambar ini. Maaf ya, gambarnya kok kurang jelas ya. Ya, ini gambarannya seperti iceberg ya. Fenomena gunung es. Di mana di fenomena gunung es ini dia ada eh, pikiran sadarnya di sini adalah 12%, dan yang bawahnya ini yaitu 88%. Ya, luar biasa. Dan ternyata yang mendominasi iceberg ini atau gunung es ini adalah di bawah apa batas dari uh, laut itu sendiri. Ya, dari samudra itu sendiri atau dari laut itu sendiri. Ternyata di bawahnya gunung es ini ternyata lebih besar dibandingkan gunung es yang tampak dari permukaan air itu sendiri. Ya, dan ternyata betul di pikiran bawah sadar inilah semua gelombang otak ada di sini, terutama gelombang otak alfa, theta 1, theta 2. Kemudian orang bisa fokus karena di pikiran bawah sadar ini. Kemudian pengalaman-pengalaman dia, karakter, kemudian sifat seorang, bahkan kebiasaan-kebiasaannya itu ada di pikiran bawah sadar. Ya. Saya lanjut ya. Nah, ternyata tadi di gambar tadi, maaf kembali ke sini. Di sini gambar sini kita melihat tadi ada ya di sini ada critical area. Nah, disinilah seseorang itu bisa menerima, bisa masuk ke pikiran bawah sadarnya jika masuk ke critical area itu sendiri. Nah, jadi antara batas pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar itu sendiri adalah critical area. Nah, kita sekarang bahas apa itu critical area. Pembatas atau batas air dari gunung es ini. Ternyata inilah yang disebut dengan gerbang kesadaran. Ya, nah inilah gerbang kesadaran. Ya, gerbang kesadaran itu yang tadi digambarkan seperti garis di batas antara gunung es atas yang 12% dengan gunung es yang bawah 88%, dia beroperasi sebagai filter informasi baru yang masuk. Maka dengan adanya informasi yang baru, gerbang akan terbuka jika subconscious mind-nya atau pikiran bawah sadar yang tadi 88% tadi terpenuhi. Ya, sehingga akan terbuka critical area itu, akan terbuka gerbang kesadaran itu jika subconscious mind itu terpenuhi. Terpenuhi dengan hasrat dan keinginan dari orang yang kita bantu atau kita lakukan sugesti. Nah, sehingga diperlukan seorang hipnotis atau hipnoterapis atau seorang ahli hipnosis ini untuk mengenali yang pertama komunikasinya. Ya, bagaimana mengkomunikasinya. Jadi contohnya kalau misalnya lagi terapi di daerah Sunda ya pakai bahasa Sunda, karena pasiennya juga orang Sunda. Kalau misalnya di daerah Jawa mereka terapis-terapisnya lebih mendominan bahasa dari Jawa itu sendiri ya. Kalau terapis-terapis biasanya di daerah Medan ya menggunakan bahasa itu sendiri ya. Kemudian yang lebih universal adalah yang menggunakan bahasa Indonesia tentunya ya. Gitu. Ya. Kemudian yang pertama tadi komunikasi via ya. Nah, yang kedua membangun fokus atau konsentrasi. Ya. Di mana dengan membangun fokus dan konsentrasi si ahli hipnotis ini atau hipnoterapis ini, maka dia dengan mudah untuk fokus kepada kliennya, fokus kepada dirinya, fokus kepada apa yang akan dikerjakannya. Ya.
Kemudian setelah itu juga harus membentuk situasi yang diperlukan. Contohnya pada saat mau melakukan hipnosis ini, kita putarkan musik-musik klasik, kemudian musik-musik murotal mungkin ya. Kemudian jika tidak itu, mungkin dibikin suasana yang sangat tenang. Kemudian situasi yang lain juga mungkin bisa dibantu dengan aromaterapi. Jadi betul-betul membentuk situasi yang mendukung si ahli hipnosis ini atau hipnoterapis ini atau pelakunya itu menjadi lebih timbul rasa percaya diri itu sendiri. Ya, nah jadi terakhir itu akhirnya dengan adanya komunikasi yang baik, piawai, kemudian membangun fokus dan konsentrasi, ketiganya membentuk situasi yang diperlukan, disesuaikan dengan kondisi sekitarnya, ya. Misalnya pada saat nyeri, apa yang harus dilakukan, aromaterapinya seperti apa, kemudian pada cemas, kita kasih apa untuk bikin tidur nyenyak, misalnya lavender, kemudian insomnia pakai apa, jadi disesuaikan. Ya. Kemudian yang keempat itu tadi ya, dengan tadi tiga tadi ahli hipnosis itu bisa menguasai, maka timbullah rasa penuh percaya diri untuk menterapi atau mengobati dirinya sendiri. Oke, kita lanjut ya. Yuk. Nah, jadi karakteristik umum hipnosis itu seperti apa? Orang yang terhipnosis, orang yang terhipnoterapi itu seperti apa? Ya, yang pasti klien kita atau diri kita pada saat terhipnosis atau menghipnosis, satu memperhatikan atau perhatiannya sangat terpusat. Kita boleh menggunakan bantu membuat dia rileks dan nyaman dan fokus kepada satu titik menggunakan bandul boleh, atau kita bisa menggunakan satu titik lampu dan lain-lain, atau bisa juga menggunakan pulpen boleh, atau bisa menggunakan jari tangan si klien kita sendiri atau kita sendiri bisa seperti itu. Kemudian kedua karakteristik umum hipnosis itu yaitu relaksasi fisik yang dalam, ya. Jadi relaksasi fisik dalam itu betul-betul rileks pada saat tangannya diangkat itu betul-betul tidak ada tahanan. Jadi pada saat tangan itu diangkat dia melepas dengan betul-betul jatuh terjang tangannya. Itu betul-betul relaksasi yang dalam, walaupun dia masih sadar ya. Kemudian pada saat kakinya dibuat rileks atau diangkat sedikit, maka otomatis kakinya jatuh langsung lunglai, ya betul-betul relaksasi yang dalam. Kemudian ketiga yaitu adanya peningkatan kemampuan indera. Seperti kita tahu, kita diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah memiliki 5 panca indera. Yaitu otomatis kita harus meningkatkan kemampuan indrawi itu sendiri. Yaitu pertama itu indrawi dari visual, yaitu penglihatan. Penglihatan kita harus difokuskan, ditingkatkan kemampuannya. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, apa yang kita lihat, perhatikan dan bayangkan, ya itu dinaikkan peningkatannya. Jadi pada saat kita memberikan suggest kepada klien kita atau kepada diri kita, kita katakan apa yang saya lihat, apa yang saya perhatikan, apa yang saya bayangkan, itu khusus untuk yang tadi ya visual. Kemudian atau mata. Kemudian peningkatan kemampuan indrawi lain, indera panca indera kita, yaitu yang kedua setelah visual, yaitu yaitu auditori, ya, yaitu auditori, ya. Auditori itu yaitu pendengar, ya. Pendengaran kita tingkatkan lagi. Apa yang saya dengar, musiknya, apa yang diperhatikan. Jadi terus kemampuannya ditingkatkan. Jadi otomatis pada saat orang terhipnosis itu dia hanya mendengarkan suara terapisnya atau mendengarkan suara dirinya atau hanya mendengarkan musik-musik sekitarnya. Ya. Jadi orang yang karakteristik yang hipnosis itu seperti itu. Kemudian setelah tadi penglihatan visual, pendengaran auditori, yang ketiganya adalah kinestetik. Ya, kinestetik. Di mana kinestetik itu berhubungan dengan rasa, bukan rasa di lidah ya, rasa di kulit ya. Jadi kinestetik itu berhubungan dengan gerakan ya, jadi dia itu seperti nyeri, kemudian
apa namanya, sensasi kulit itu berhubungan dengan kinestetik itu sendiri. Jadi dia terus peningkatan lebih luar biasa. Bahkan dia bisa merasakan pada saat hipnosis itu betul-betul udara mengalir itu terasa gitu. Ya, seolah-olah ada yang bergerak-gerak, kemudian apa, relax, kemudian betul-betul nyaman. Kemudian indrawi yang lainnya setelah penglihatan, pendengaran, kinestetik, yaitu apa, olfaktori. Ya, olfaktori itu adalah penciuman. Nah, itu pun meningkat. Jadi dia bisa mencium daerah-daerah yang atau aroma-aroma yang membuat dia mengingat sesuatu, ya, mengingatkan sesuatu dari aroma itu sendiri. Ya, kemudian dengan mencium sesuatu dia menjadi lebih rileks, ya, karena peningkatan dari kemampuan indrawi itu. Dan terakhir adalah yang kelima yang diberikan oleh Tuhan indrawi kita, yaitu gustatori atau gusta atau lidah atau pengecapan, di mana Tuhan memberikan 5 rasa, yaitu manis, asin, pahit, pedas, dan satu lagi apa? Asam. Di mana itu semua adalah rasa yang diciptakan atau diberikan oleh Tuhan untuk kita syukuri, kita nikmati. Maka pada saat kita terhipnosis, rasa itu begitu kuat ya. Rasa itu begitu terasa, dan rasa itu, 5 rasa itu begitu bisa terdeteksi dengan sendirinya. Ya. Dan yang itu tadi masih nomor yang poin 3 ya, peningkatan kemampuan indrawi. Dan yang keempat, karakteristik umum hipnosis setelah 1, 2, 3 yaitu pengendalian refleks dan aktivitas fisik. Jadi betul-betul pada saat kita terhipnosis atau membuat diri kita terhipnosis atau klien kita terhipnosis, pengendalian refleksnya betul-betul relax. Jadi pada saat ada barang apapun, dia tetap nyaman. Kemudian refleksnya betul-betul minimalis. Ya. Bahkan aktivitas fisiknya sangat bisa dikendalikan oleh diri. Ya, makanya alhamdulillah dengan orang-orang yang terhipnosis ini dengan kondisi tubuhnya rileks, kemudian refleksnya berkurang, aktivitas fisiknya juga nyaman di dirinya, maka sangat baik untuk menurunkan tekanan darah itu sendiri ya, atau hipertensi. Kemudian yang kelima itu yang terakhir karakteristik umum hipnosis yaitu adanya reaksi atau adanya responsif pasca hipnosis. Jadi setelah terhipnosis itu kondisi tubuhnya betul-betul nyaman, rileks, positif, berprasangka baik, bahkan setelah itu dia membuat dirinya menjadi lebih baik daripada sebelum terhipnosis atau sebelum terhipnoterapi. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Otomatis pada saat responsif pasca hipnosis ini membaik, environmentalnya juga atau lingkungannya juga seolah-olah mendukung dirinya itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Ini insya Allah ada 32 slide, kita baru slide 8 ya. Ya, kita putar dulu videonya. Nah, udah bisa dibuka videonya. Bismillah. Ya, ini perputaran dari yang kita ya. Ini adalah brain kita. Selamat ya. Oke, kita skip aja. Sebelumnya tadi kita membahas tentang karakteristik, kemudian kita lihat brain, dan sekarang kita langsung ke slide berikutnya.
Ya, ini adalah brainwave manusia. Oke. Ya, manusia diciptakan oleh Tuhan ada 4 gelombang otak, di mana gelombang otak manusia ini masing-masing memiliki arti dan makna. Pada anak-anak, beta wave ini belum terbentuk. Namun orang dewasa yang sudah balik atau anak-anak yang sudah balik, oh, beta wave ini sudah terbentuk. Dan ternyata beta wave ini pada saat terlalu banyak pikiran, pekerjaan yang terlalu banyak, kemudian Ya, halo, Bu Jenny. Halo.